Cerita horor Indonesia memang selalu menarik untuk disimak, seperti sebuah cerita seram yang viral di media sosial Twitter ini, teman-teman. Cerita ini diunggah langsung oleh pemilik akun Twitter @halonindi. Dalam sebuah tweet panjang itu, disebutkan jika cerita ini merupakan kejadian pribadi yang menimpa teman SMA-nya yang bernama Ima. Teman-teman, pengalamannya itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya yang tanpa disebutkan wilayah rumahnya secara rinci. Perlu diketahui, ayah Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi tak aneh, di rumahnya itu ada banyak sekali lukisan. Bahkan teman-teman, cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya, namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, yaitu ayah, Oma, dan Ima. Ditambah peliharaan kesayangan keluarganya, yaitu seekor kucing. Teman-teman, sebelum kakak melanjutkan sebuah kisah tentang hantu jahil tak kasat mata yang selalu ganggu keluarga Ima, dan cerita ini kakak kutip dari sonora.id. Kakak berharap teman-teman sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, memberikan edukasi, serta menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman semua. Kita langsung ke kisahnya teman-teman. Tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan lain. Hawa rumah mereka tenang, sejuk, dan sepi. Saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi. Itu terjadi bukan hanya di rumah Ima, teman-teman, tetapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulans datang. Bahkan teman-teman, jika korban luka ringan hanya diobati di sana dengan betadin. Suatu hari ayahnya Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut berambut panjang sepinggang, sebut saja Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba teman-teman, pada waktu tengah malam pukul 00:30 saat semua sedang tidur, Baim berteriak minta tolong, memanggil-manggil nama ayah. Sontak saja semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu teman-teman melilit di sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film.
karena disaksikan langsung oleh semua orang yang berada di rumah itu, teman-teman. Semuanya akhirnya panik, berusaha melepas rambutnya yang melilit, dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat syok dengan kejadian semalam yang dialaminya di rumah itu. Sangat jahil sekali, bukan hantu itu, teman-teman? Orang sedang istirahat capek karena menempuh perjalanan jauh, justru dijahili dengan dililitkan rambutnya ke sandaran kasur. Saat itu juga ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, teman-teman, kamar itu selalu kosong dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar seperti ada yang bilang tung 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 berulang-ulang. Malam itu Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya, teman-teman, dia menumpuk bantal menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur pun menjadi rutinitas dia sampai dengan sekarang. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Teman-teman, keluarga Ima jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi di ruang apapun. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah Ima langsung mengecek keluar, memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi rumahnya. Setelah dilihat, teman-teman, ternyata tak ada siapapun. Tak ada orang yang membuka tutup pintu garasi itu. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok, mana bisa dibuka tutup oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetok pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga terjadi ke rumah tetangga yang lain. Iseng banget. Pernah juga kejadian, teman-teman, saat sang penggugah cerita, yakni Nindi, yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-temannya asik bercengkrama sebelum tidur. Mereka semua tidur di ruang TV, karena jika tidur di kamar Ima tak akan muat dan tak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asyik bermain game. Salah satu dari mereka, yakni Yeye, meminta untuk terus menyalakan TV karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah. Entah mengapa, teman-teman, susah sekali dia untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur, teman-teman, Nindi jika mandi lama sekali. Tapi kalau di rumah Ima, dia tak bisa lama-lama. Soalnya ia merasa ada yang memperhatikannya terus, apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan facial wash. Suatu hari,
ayah Ima ada pameran lukis ke luar kota. Jadi Ima tidur bersama ibu di kamar 2. Malam itu, ponsel ibunya Ima ada di ruang TV. Besok pagi, ayah Ima menelpon dan menanyakan ada apa nelpon semalam. Padahal teman-teman, saat malam itu, ibu Ima tak pegang ponsel sekalipun. Pada malam selanjutnya, ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV dan tiba-tiba saja berdering. Sontak, ibu Ima membangunkan anaknya, minta diantar untuk bawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang tak begitu penting. Kemudian ponsel ibu Ima berdering lagi. Tapi tetap ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Pada besok paginya, ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan satupun pada malam itu. Jadi, siapa yang berani mainkan ponsel ibu Ima? Setelah itu teman-teman, pada sore harinya, Ima sedang asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar gretek-gretek dari dapur seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu Ima berbicara seperti memperingatkan. "Boleh diam di sini tapi jangan ganggu," ucapnya dengan nada memperingatkan. Suara aneh itu justru semakin keras teman-teman. Ima dan ibunya pun langsung berlari ke kamar dengan keadaan ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara itu dari ruang TV. Siapa yang bersiul teman-teman? Padahal hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah mereka itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibunya dan ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu teman-teman, pada pukul 11, tiba-tiba ada suara seperti piloks yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima, mengajak untuk pindah ke kamar 1 karena suaranya berulang dan semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan kepada Ima dan orang tuanya. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, sekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah itu pun teman-teman jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari kakeknya, sebut saja Aki, sedang mencari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini merasa kelelahan dan kemudian memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu, yaitu rumah lama Ima. Aki sedang meluruskan kakinya sembari bersandar dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki pun merasa heran
rumah kosong, tapi ada orang. Dan selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari kecil menuju dapur. Sontak saja teman-teman, hal itu kemudian membuat Aki kaget dan tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang melakukan tindakan mesum di dalam rumah kosong itu. Seketika teman-teman, Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan. Dan ternyata teman-teman, tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu, alias rumah itu dalam keadaan kosong. Tuh, benar-benar ini rumah angker banget, kata bapak pemilik dari bengkel itu. Jadi teman-teman, begitulah cerita tentang rumah tua yang sempat ditinggali Ima beserta keluarganya. Ima dan keluarga kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Dari kisah horor ini teman-teman, kita bisa mengambil pesan bahwa dimanapun kita berada, pasti mereka selalu ada bersama dengan kita. Bahkan tinggal satu atap, satu rumah dengan kita. Demikian teman-teman, sebuah kisah horor, cerita horor tentang hantu jahil yang tak kasat mata, yang selalu saja mengganggu keluarga dari Ima. Sekali lagi cerita ini kakak kutip dari sonora.id. Semoga teman-teman suka dengan cerita yang telah kakak bagi buat teman-teman semua. Dan senantiasa untuk terus mendukung buat pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, mengedukasi, serta menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas segala kebaikan, ketulusan, keikhlasan teman-teman dengan pahala yang melimpah ruah, dengan rezeki yang tak putus-putusnya, dan rahmat serta karunia selalu dilimpahkan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian teman-teman apa yang dapat kakak bagi pada kali ini, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.